Audio novel Pagoda Pancer ke-158. Novel seni sastra dan bela diri. Cerita berlanjut. Lantai 5 Menara Emas Pancer. Suara tangin Ki Huang terus terngiang-ngiang di telinga Xiao Nunu. Rune ke-4098 bertuliskan, Eagle, dan cocok untuk senjata serangan jarak jauh. Rune ke-5220 bertuliskan, Cloud. Ini adalah rune tambahan dan dapat mengenai konflik dengan beberapa bahan pemurnian senjata. Rune ke-5221. Kaisar senjata tangin seperti seorang guru, benar-benar mengajari Xiao Nunu cara menyempurnakan senjata dari dasar. Semangat Xiao Nunu sangat terkonsentrasi, dan matanya tertuju pada angka rune di dinding spiritual. Setiap kali Kaisar Tangin selesai menjelaskan sebuah rune, rune itu akan terbang turun dari dinding spiritual dan tertanam dalam di benak Xiao Nunu. Waktu berlalu hari demi hari. Xiao Nunu benar-benar tenggelam dalam pembelajaran dasar. Di bawah penjelasan Tangin Ki Huang, Xiao Nunu juga mengetahui bahwa ada rune tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kedua rune tersebut mungkin memiliki efek yang sama, namun kekuatan yang terkandung dalam rune level tinggi pasti lebih besar daripada rune level rendah. Semakin kuat senjatanya, semakin canggih pula rune yang dimasukkan ke dalamnya. Sebaliknya, rune level rendah hanya dapat diterapkan pada beberapa senjata level rendah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Nunu akhirnya selesai mempelajari rune terakhir. Kaisar Tangin berkata dengan lembut, pelajari saja ini sekarang. Itu sudah cukup bagimu. Bas. Segera, tembok spiritual yang didirikan di sekitar Xiao Nunu mulai tenggelam. Xiao Nunu merasa otaknya dipenuhi dengan pengetahuan saat ini, dan bentuk puluhan ribu rune tertanam dalam di benaknya. Sungguh menakjubkan. Mata Xiao Nunu bersinar terang. Setiap rune dihafal. Sepertinya mereka terukir di otak mereka sendiri. Xiao Nunu tahu bahwa ini adalah kekuatan magis Kaisar Tangin. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain untuk membuat saya menghafal begitu banyak rune, itu pasti jauh lebih mudah daripada menghafalnya satu persatu. Selanjutnya, kamu harus belajar mengidentifikasi bahan untuk pemurnian, kata Kaisar Senjata Tangin. Mata Xiao Nunu berbinar dan dia melihat ke depan. Tangan giok Tangin Ki Huang terangkat sedikit, dan cahaya, desir, menyala di telapak tangannya, dan kemudian, sebuah album melayang di telapak tangannya. Kaisar Tangin Ki menyentuhnya dengan lembut dengan ujung jarinya, dan lingkaran riak perak menyebar di udara, dan album itu terbuka ke halaman pertama. Setelah membuka album itu melayang menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil album itu di tangannya. Album ini tidak hanya berisi gambar berbagai bahan pemurnian, tetapi juga berisi informasi tentang propertinya dan rune mana yang cocok untuknya. Kaisar Tangin berkata, lihatlah perlahan-lahan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Oke, segera, dia duduk bersila di tanah dan mulai membaca isi albumnya. Jika sebelumnya Xiao Nunu hanyalah seorang pemula, maka setelah menguasai puluhan ribu rune, Xiao Nunu tiba-tiba merasa jernih. Xiao Nunu pada dasarnya dapat memahami isi album tersebut. Rune yang saya kuasai seperti bahasa baru. Ketika bahasa dan karakter baru ini muncul di depan mata Xiao Nunu, dia bisa memahami maknanya secara sekilas. Pada saat yang sama, berita tentang kompetisi pemurni barang secara bertahap memicu gelombang panas di tanah suci gudang abadi. Meski banyak kompetisi terkait pemurnian senjata di tanah suci Xianxiong, kali ini berbeda dengan sebelumnya. Karena tuan rumah kompetisi pemurnian senjata adalah Istana Tiangong. Di antara banyak sekte pemurnian senjata di tanah suci gudang abadi, Balai Tiangong pasti bisa disebut sebagai pemimpinnya. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 10 ahli pemurnian senjata terkenal di tanah suci gudang abadi. Keluarga Tiangong Dian memiliki 3 di antaranya. Karena itu, popularitas kompetisi ini sangat panas. Hampir setiap hari, Anda bisa mendengar berita tentang kompetisi pemurnian senjata. Di sisi lain, Pengadilan Suci Abadi Fana, Paviliun Xingqiao, di bidang pemurnian senjata yang megah, dan Xinghao berdiri di samping tungku. Di dalam tungku, nyala api beterbangan seperti naga yang berenang. Nyala api yang membara memantulkan wajah tampan dan Xinghao, dan sedikit rasa dingin muncul di pupil matanya. Di belakang dan Xinghao berdiri seorang pria parubaya mengenakan jubah bermotif api.
Pria parubaya itu tidak lain adalah Master Jia Xiu, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat. Yah, kali ini lumayan, kata Jia Xiu dengan tenang. Hati Dan Xing Hao berbinar. Ini adalah pertama kalinya Jia Xiu menegaskannya dalam beberapa hari ini. Dan Xing Hao dengan cepat berbalik dan berkata, "Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mengalahkan orang bernama Xiao itu, dan saya pasti tidak akan mengecewakan Anda kali ini." Jia Xiu mensibir, "Lawanmu bukan hanya dia, kamu harus menghadapi semua pembuat senjata di tanah suci Xianxiong. Masih jauh dari cukup bagimu untuk mengalahkan Xiao Nunu. Tujuan utamamu adalah memasuki rahasia Yuntian Alam." Dan Xing Hao mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Dia bertanya, "Tuan, apakah alam rahasia Yuntian benar-benar sebesar itu? Apakah ini penting?" Jia Xiu menyipitkan matanya dan berkata, "Meskipun Zhu Yun dan saya sama-sama terkenal, dia adalah 10 penyuling senjata yang tak terbantahkan. Ada banyak harta warisan yang ditinggalkannya di alam rahasia Yuntian. Dapatkan apa yang ada di dalamnya, tingkat pemurnian senjatamu pasti akan melampaui milikku di masa depan." Dan Xing Hao memegang tangannya lebih erat. Melampaui Jia Xiu. Ini adalah sesuatu yang Dan Xing Hao tidak pernah berani pikirkan. Di matanya, Jia Xiu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Jia Xiu melanjutkan, "Zhu Yun bukan hanya ahli pemurnian senjata, tapi juga kaisar kehidupan abadi. Di alam rahasia Yuntian, tidak hanya ada senjata terakhir yang dia sempurnakan selama hidupnya, tapi juga tuliang abadi yang diturunkan olehnya. Kamu harus memasuki alam rahasia Yuntian untuk mendapatkan dua hal ini." Mata Dan Xing Hao terbakar dengan nyala api. "Ya, Guru, murid ini pasti akan melakukan yang terbaik." Semangat juang Dan Xing Hao segera bangkit, dan sosok Xiao Nunu mau tidak mau muncul di benaknya. Dia diam-diam berpikir, "Kali ini, aku pasti akan menginjakmu dan memasuki dunia rahasia Yuntian." Liga Sunyi. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, kesadaran Xiao Nunu terbenam di lantai 5 menara emas pancer. Di meja pemurnian senjata besar, Xiao Nunu menutup album tebal di tangannya. Dia menghela nafas lega, lalu menatap Tangin Qi Huang di depannya. "Saya sudah selesai membacanya. Apakah Anda ingat semuanya?" "Ya." Xiao Nunu mengangguk, lalu berkata, "Kamu bisa memberiku tes." Tangin Qi Huang tidak ambigu. Dia bertanya, "Bisakah kedua bahan Wu Xianjing dan King Gui mu digunakan bersama?" Menjawab tanpa berpikir, iya, tapi itu pasti tambahkan pasir harta karun merah untuk netralisasi. Jika tidak, Anda harus mengukir rune ke dalamnya untuk rekonsiliasi. Jika tidak, kedua material tersebut akan ditolak, menyebabkan pemurnian senjata gagal." Kaisar Tangin terus bertanya, "Hantu Vajra, bagaimana caranya? Bisakah besi digunakan secara maksimal?" Menjawab, "Bahan dari besi hantu Vajra sendiri terlalu keras. Jika ingin mendapatkan efek terbaik, bahan tersebut perlu dicampur ke dalam air misterius abu-abu, jika tidak maka tidak dapat dilebur." Kaisar Tangin bertanya lagi, "Ya Black Spirit silver hitam atau putih keperakan?" Xiao Nunu tersenyum, "Ini bukan hitam atau hitam. Warnanya putih keperakan, tapi ungu. Semakin gelap warnanya, semakin baik kualitasnya." Tangin Qi Huang tidak melanjutkan bertanya. Dia berkata dengan ringan, "Saya memiliki ingatan yang baik." Xiao Nunu berdiri dengan album di tangan. "Ini hari, tapi aku bekerja tanpa kenal lelah untuk mengingat setiap bagian di dalamnya. Apa yang harus aku pelajari selanjutnya?" Melihat Xiao Nunu masih menantikannya, Kaisar Tangin tidak bisa menahan senyum. Orang lain itu seperti seorang pelajar yang haus akan ilmu. Kaisar Senjata Tangin berkata, "Kamu bisa mulai belajar menyempurnakan senjata." Kaisar Tangin mengangguk. "Baiklah, saya akan berlatih. Anda dapat melihat dari samping. Jika ada yang tidak Anda mengerti, ajukan pertanyaan secara langsung." "Oke." Kaisar Gudang Tangin berjalan ke tungku dan segera mulai menggunakannya. Saat api yang indah menyala, Kaisar Gudang Tangin mulai mendemonstrasikannya kepada Xiao Nunu dari langkah pertama. Waktu berlalu hari demi hari. Popularitas kompetisi pemurnian senjata yang diadakan oleh Tiangong Hall tetap tinggi dan semakin menarik perhatian. Meskipun masih ada beberapa hari tersisa sebelum kompetisi pemurni senjata, banyak pemurni senjata di Tanah Suci Gudang Abadi telah berangkat ke Balai Tiangong. Batas Xiangshan.
Lantai 5 Menara Emas Pancer. Kesadaran Xiao Nunu telah berada di sini selama lebih dari sebulan. Tapi Xiao Nunu tidak tahu tentang ini. Dia sudah lupa waktu. Xiao Nunu telah menyaksikan pemurnian senjata Tang Yin. Selama hari-hari ini, Xiao Nunu benar-benar tenggelam di dalamnya. Selama peragaan proses pemurnian senjata, Kaisar Tang Yin memperhatikan setiap detail. Apakah itu perpaduan bahan, susunan rune, atau ukiran pola wadah, semuanya masuk jauh ke dalam hati Xiao Nunu. Kecepatan pemurnian senjata Kaisar Tang Yin sangat cepat. Baginya, menempa senjata kekaisaran semudah meminum air. Agar Xiao Nunu dapat melihat lebih jelas, Tang Yin Qihuang sengaja memperlambat langkahnya dan mengajar berulang kali. Sampai Xiao Nunu menghafal setiap langkahnya, Kaisar Tang Yin akan memulai metode lain untuk menyempurnakan senjatanya. Saya harus mengatakan, guru yang baik lebih baik dari 10.000 buku. Selama sebulan terakhir, Xiao Nunu sepertinya telah membuka pintu menuju dunia baru. Jika Xiao Nunu diizinkan belajar sendiri, dia mungkin tidak akan bisa menguasai hal-hal ini seumur hidupnya. Ambil contoh puluhan ribu rune. Dalam keadaan normal, dibutuhkan beberapa tahun untuk menghafalnya. Tetapi dengan bantuan Kaisar Tang Yin, Xiao Nunu hanya membutuhkan beberapa hari untuk menghafal rune tersebut. Inilah perbedaan antara Kaisar Senjata Tang Yin dan penyuling senjata lainnya. Dia adalah dewa di dunia pemurnian senjata. Bagi ahli pemurnian senjata lainnya, metode pemurnian senjata yang diajarkan oleh Kaisar Tang Yin kepada Xiao Nunu seperti pukulan yang mengurangi dimensi. Di mata dunia, mengembangkan pemurni senjata yang unggul membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Namun, bagi Kaisar Tang Yin, ini bukan apa-apa. Sama seperti Xiao Nunu yang selalu merasa sulit untuk menyempurnakan senjata, dan tidak mungkin baginya untuk meningkatkan pedang pemakaman langit menjadi senjata kekaisaran. Tetapi pada saat itu, hati suci Qin Demon berkata dengan acuh tak acuh bahwa betapa sulitnya sesuatu yang dapat dikerjakan oleh Tang Yin Qihuang pada usia 2 atau 3 tahun. Meskipun Anda hanya menontonnya beberapa hari, Anda dapat mempelajarinya. Kalimat ini terdengar sangat keterlaluan. Namun ternyata seperti yang dikatakan oleh hati suci Qin Demon, Xiao Nunu baru saja belajar dengan Kaisar Tang Yin selama beberapa hari, mengalahkan Dan Xinghao, dan berhasil meningkatkan pedang pemakaman langit menjadi senjata kekaisaran. Saat itulah Xiao Nunu menyadari betapa menakutkannya keterampilan pemurnian senjata Tang Yin. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa apa yang telah dipelajari Xiao Nunu selama lebih dari sebulan adalah sesuatu yang tidak akan pernah disentuh oleh banyak penyuling senjata seumur hidup mereka. Terkadang, bukan karena bakat Xiao Nunu yang begitu tinggi, tetapi Kaisar Senjata Tang Yin terlalu sulit dipercaya. Cici. Pada saat ini, guntur dan kilat menyambar di depan Kaisar Senjata Tang Yin. Di tangannya, dia memegang kapak perang. Kapak perang ditutupi dengan tanda petir. Dia mengesampingkan kapak perangnya dengan santai, dan segera melihat ke arah Xiao Nunu, berapa banyak metode pemurnian yang telah kamu pelajari? Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir, 5. Xiao Nunu langsung terdiam. Dia telah menguasai 5 metode pemurnian senjata namun dia nyaris tidak lulus ujian. Benar saja, di mata dewa pemurnian senjata, jenius pemurnian senjata apapun tampak sangat biasa-biasa saja. Kaisar Senjata Tang Yin melanjutkan, mari kita kuasai kelima hal ini terlebih dahulu. Terlebih lagi, belajar dan menguasai adalah dua konsep yang berbeda. Bahkan jika Anda mengetahui salah satu langkahnya, Anda mungkin tidak akan berhasil menyempurnakan senjata. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya akan berlatih dengan rajin. Ya, Kaisar Tang Yin berkata lagi. Selain itu, aku akan mengajarimu kekuatan magis lainnya. Mata Xiao Nunu berbinar, kekuatan magis apa? Di dahi Xiao Nunu, cahaya biru keluar dari ujung jari tangan kirinya. Bas! Cahaya biru menembus alis Xiao Nunu, dan segera, pesan aneh muncul lagi di benak Xiao Nunu. Ini dia. Xiao Nunu tampak kaget. Kaisar Tang Yin menjelaskan, metode ini disebut mata pencarian. Setelah mempraktikkan metode ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang senjata ajaib apapun. Baik itu atribut kekuatan senjata atau kekurangan internal dan eksternal, kamu bisa melihatnya sekilas. Xiao Nunu sangat terkejut. Kekuatan magis ini bisa dikatakan sangat praktis. Anda bahkan dapat melihat melalui atribut kekuatan senjata, serta kekurangan internal dan eksternalnya.
Kualitas suatu senjata dapat diketahui keasliannya secara sekilas. Lagi pula, bagi seorang penyuling senjata yang hebat, menilai kualitas senjata adalah keterampilan yang penting. Adapun Xiao Nunu, selama dia menguasai kekuatan magis ini, dia akan segera tahu jika ada masalah dengan senjatanya. Terima kasih Kaisar Senjata. Xiao Nunu mengepalkan tangannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada pihak lain. Tang Yin Qihuang berdiri di satu sisi, membelakangi Xiao Nunu, lalu dia melihat ke samping dan berkata, "Sama seperti terakhir kali, jika kamu tidak mendapatkan tempat pertama, cari tempat yang lebih tinggi dan lompat." Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik dan aku tidak akan pernah mempermalukanmu, Kaisar Senjata." Dibandingkan terakhir kali dia datang, kondisi Xiao Nunu jauh lebih santai. Lagi pula, kali ini aku sudah lama bersama orang lain siang dan malam, dan aku tidak pendiam seperti sebelumnya. Segera, kesadaran Xiao Nunu keluar dari pagoda emas pancer. Dunia luar. Di puncak-puncak raksasa yang menjulang tinggi, wujud asli Xiao Nunu perlahan membuka matanya. Meski baru sebulan berlalu, tak terasa berbulan-bulan telah berlalu. Selama periode waktu di pagoda emas pancer ini, Xiao Nunu tidak pernah beristirahat sama sekali, dan menghabiskan setiap menit dan detik di atas pedangnya. Oleh karena itu dari segi pemanfaatan waktu tidak ada pemborosan sama sekali dan langsung diisi. Xiao Nunu tidak segera bangun, tetapi mulai mempelajari The Eye of Such. Xiao Nunu masih cukup prihatin dengan kekuatan magis ini. Senjata apa yang bagus? Senjata apa yang buruk? Anda dapat melihatnya sekilas. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Bas! Tiba-tiba, seberkas cahaya biru muncul dari mata Xiao Nunu. Tampaknya ada api biru yang menyala di dalam pupilnya, dan Xiao Nunu terlihat sedikit unik dan aneh saat ini. Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, api biru di pupil matanya perlahan mereda, dan matanya kembali normal. Hah! Sambil menghela nafas lega, Xiao Nunu berdiri, membersihkan debu, dan kemudian berjalan ke arah tertentu dari Desolate Lake. Sisi barat daya Desolate Lake. Ada ladang penyulingan yang baru dibangun di sini. Di lapangan, beberapa pemurni senjata muda dari aliansi liar sedang berkomunikasi. Tiba-tiba, sosok muda yang luar biasa perlahan melangkah ke sini. "Kepala Xiao Nunu, mengapa kamu ada di sini?" Semua orang di bidang pemurnian senjata tertarik. "Chief Xiao Nunu, apa yang kamu inginkan?" Melihat wajah penasaran itu, Xiao Nunu tersenyum tipis dan berkata, "Biarkan aku berlatih." Semua orang terkejut. "Ketua Xiao Nunu, ini adalah ladang pemurnian senjata," kata seorang murid dari Desolate Alliance. Xiao Nunu berkata, "Aku tahu." Di bawah tatapan terkejut semua orang, Xiao Nunu berjalan ke tempat pemurnian senjata. Beberapa jam kemudian, sisi lain dari Desolate Alliance. Di ruang pertemuan, Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei dan lainnya yang sedang berdiskusi semuanya terganggu oleh suatu gerakan. "Apa yang terjadi di luar? Mengapa berisik sekali?" Namong Pinghe bertanya kepada penjaga di luar aula. Beberapa saat kemudian, penjaga di luar pintu datang untuk melapor. Melapor kepada pemimpin, kepala Xiao Nunu yang sedang menyempurnakan senjata. Beberapa pejabat senior dari Desolate Lake terkejut. Han Changqing segera berdiri dan berkata, "Ayo pergi dan lihat." Pada saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di ladang pemurnian senjata Desolate Alliance. Pada saat Namong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya tiba, pemurnian senjata telah berakhir. Para pejabat kembali, Jiang Jinyu, Yin Fengqi, Ying Jinhuan dan orang lain berdiri di luar tempat tersebut dengan ekspresi serius. Xiao Nunu terlihat berdiri di atas platform pemurnian senjata, dengan 2 senjata tergantung di depannya. Salah satu senjatanya adalah tombak. Senjata lainnya adalah kapak perang. Segera, Xiao Nunu turun dari platform pemurnian senjata dan berkata kepada semua orang, "Aku akan keluar selama beberapa hari." "Kamu pergi, kemana?" Xiao Nunu menjawab, "Aula Tiangong." Balai Tiangong. Mendengar ini, semua orang kaget. Kompetisi pemurnian senjata. "Xiao Nunu, apakah kamu akan pergi ke kompetisi pemurnian senjata?" Mata Guan Rengui tiba-tiba berbinar, dan dia dengan cepat mengejarku. "Tunggu aku akan pergi bersamamu." Juga, Yin Fengxi berkata, "Dan aku." Ying Jinhuan ragu-ragu sejenak,
lalu mengikuti. Di sisa Namong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya saling memandang. Pada saat ini, Su Qinghui, penguasa istana Qian, berjalan ke meja pemurnian senjata dan mengambil 2 senjata di meja pemurnian senjata dengan satu tangan. Satu senjata adalah tombak, yang lainnya adalah tomahawk. Su Qinghui mengamatinya dengan cermat dan berkata kepada Namong Pinghe, Han Changqing, dan lainnya dengan ekspresi aneh, itu semua adalah senjata kuasi kekaisaran. Senjata kuasi kaisar. Liu Wei mengikuti Su Qinghui dan mengambil kapak perangnya. Yah, sepertinya itu memang senjata kaisar semu. Su Qinghui melanjutkan, jika kita berada di Donghuang, kita memiliki kemampuan untuk melakukannya menyempurnakannya. Kelebihan mutlak dari senjata kuasi kekaisaran dia adalah pemurni senjata terbaik, tetapi di tanah suci gudang abadi. Segalanya sedikit berbeda. Saya mendengar bahwa mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi pemurni senjata semuanya adalah pemurni senjata yang sangat kuat, dan mereka bahkan bisa mendapatkan senjata kekaisaran di tempat mereka. Ujung jari. Lainnya orang itu hanya bisa menggaruk kepalanya. Suru, penguasa Yuhai, berkata, apakah level pemurnian senjata ketua Xiao Nunu menurun? Bukankah aku pernah mendengar sebelumnya bahwa dia mengalahkan murid Master Jia Xiu ketika dia berada di Akademi Suci Abadi Fana? Dia ragu, seorang murid dari Desolate Alliance datang. Wakil pemimpin aliansi Su, wakil pemimpin aliansi Li, bahan-bahan yang digunakan oleh ketua Xiao Nunu untuk pemurnian barusan semuanya dipinjam dariku. Hah! Su Qinghui melotot, dan dia membuka mulutnya dan mengutuk dengan marah. Apa, Xiao Nunu? Ketua Nunu, saya akan meminjamkan Anda beberapa materi. Apakah Anda keberatan? Saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Lihat betapa pelitnya Anda. Murid itu menunjuk ke senjata kuasi kekaisaran di tangan Su Qinghui dan Liu Wei. Ya, jangan pernah berpikir tentang kedua senjata ini. Aku akan memberimu 2 kali lipat bahan pemurniannya nanti. Su Qinghui pecah. Murid Desolate League melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, wakil pemimpin Su, yang ingin saya katakan adalah, di mana saya memiliki bahan untuk menempa senjata kekaisaran. Bahan yang saya pinjamkan kepada kepala Xiao Nunu hanya dapat ditempa biasa senjata suci yang terbaik. Bukankah begitu? Anda hanya memiliki bahan-bahan yang tidak berharga ini dan Anda masih menginginkan 2 senjata kuasi kaisar. Kuasi kaisar ini. Su Qinghui seperti seekor kucing yang ekornya diinjak tanah. Dia memandang murid itu dengan heran. Apa yang baru saja kamu katakan? Bahan pemurnian yang kamu berikan kepada kepala Xiao Nunu semuanya adalah bahan untuk menyempurnakan senjata suci. Namong Pinghe, Han Changqing, Suru dan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. 2 senjata kuasi kekaisaran dibuat menggunakan bahan yang digunakan untuk menyempurnakan senjata suci. Semua orang segera menemukan poin kuncinya. Su Qinghui dan Liu Wei melihat senjata di tangan mereka lagi, dan suasana hati mereka tiba-tiba berubah secara dramatis. Bagaimana ini dilakukan? Su Qinghui terkejut sekaligus bingung. Bahan senjata suci untuk membuat senjata kuasi kekaisaran. Ini setara dengan menggunakan material bermutu rendah untuk menempa senjata sihir bermutu tinggi. Diperkirakan beberapa ahli pemurnian senjata terbaik di tanah suci Xianxiong mungkin tidak dapat melakukan ini, bukan? Namong Pinghe melangkah maju. Dia mengambil tombak dari tangan Su Qinghui, melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian berkata, itu sebuah rune. Semua orang terkejut. Itu adalah kekuatan rune yang secara paksa mengangkat kedua senjata ini ke tingkat yang jauh melampaui kekuatan mereka. Penjelasan Namong Pinghe sekali lagi mengejutkan hati semua orang. Itu tidak ada hubungannya dengan materialnya, ini murni efek yang ditimbulkan oleh metode pemurnian senjata Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu menggunakan bahan yang digunakan untuk menempa senjata kekaisaran untuk membuat kedua senjata ini, dan menggabungkannya dengan metode pemurnian senjatanya, seberapa kuatkah senjata palsu tersebut? Semua orang langsung tidak bisa membayangkannya. Saya pikir kita bisa menantikan kompetisi pemurnian senjata ini. Namong Pinghe mengepalkan senjata di tangannya, dengan banyak kegembiraan di wajahnya. Suru, penguasa Yuhai, mau tidak mau bertanya pada Han Changqing di sebelahnya, ngomong-ngomong, dari siapa kepala Xiao Nunu belajar seni memurnikan senjata? Han Changqing merentangkan tangannya, saya tidak tahu baik. Liu Wei berkata,
Itu seharusnya menjadi salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat di Tanah Suci Gudang Abadi, kan? Kalau tidak, aku tidak akan memikirkan orang lain. Pada saat yang sama, Xiao Nunu telah meninggalkan alam Xiangshan dan menuju ke arah Aula Tiangong. Bersama mereka ada Yin Fengqi, Guan Rengui, Jiang Jinyu, dan Ying Jinhuan. 2 hari kemudian, di depan adalah kota Tiangong, kata Guan Rengui sambil menunjuk ke sebuah kota kuno besar di depan. Ying Jinhuan bertanya dengan santai, bukankah seharusnya istana Tiangong? Yin Fengqi menjelaskan, kota Tiangong berada di bawah yurisdiksi istana Tiangong. Sangat dekat dengan istana Tiangong karena kompetisi pemurnian senjata belum dimulai. Jadi senjata kita penyuling yang berpartisipasi dalam kompetisi akan menetap di kota Tiangong terlebih dahulu. Guan Rengui berkata, saya kira kota Tiangong sudah penuh sesak sekarang. Saya ingin tahu apakah ada tempat untuk tinggal. Masuk dulu, kata Xiao Nunu. Segera, semua orang memasuki kota Tiangong. Lingkungan internal kota Tiangong sangat megah. Jalannya sangat lebar dan gedung-gedung tinggi di kedua sisinya megah. Patung senjata berukuran besar dapat dilihat di mana-mana di kota. Ada pedang raksasa yang berdiri di tengah alun-alun. Ada kapak perang yang diletakkan secara horizontal di atas menara. Ada juga palu raksasa, tombak, dan benda lainnya. Berbagai patung sangat berdampak secara visual dan memberikan kesan pertama kepada orang-orang setelah masuk kota. Ini seperti datang ke kota alat. Tentu saja kota Tiangong memang merupakan kota senjata yang terkenal. Banyak transaksi di dalamnya terkait dengan senjata atau bahan pemurnian senjata. Seperti yang dipikirkan semua orang, kota Tiangong yang besar penuh dengan orang datang dan pergi, sangat ramai. Banyak pria dan wanita muda dengan jubah cantik dan temperamen mulia berkeliaran di sekitar kota. Saat mereka memikirkan kemana harus pergi selanjutnya, sebuah suara yang familiar terdengar. Adik laki-laki Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu dan yang lainnya melihat ke arah mereka dan melihat beberapa sosok berjalan mendekat dengan mengenakan tanda Akademi Suci Abadi Fana di pinggang mereka. Pemimpinnya sebenarnya adalah pemurni jenius dari Akademi Suci Abadi Fana Menara Tianmang, Ming Sen. Kakak muda Xiao Nunu, kakak senior Jiang Jinyu, kakak senior Guan. Kamu di sini. Ming Sen berjalan mendekat sambil tersenyum. Xiao Nunu tersenyum sopan, saudara Ming Sen, kapan kamu tiba? Xiao Nunu tidak terkejut bahwa Ming Sen akan datang. Bagaimanapun, pihak lain juga merupakan salah satu penyuling senjata paling berbakat di antara generasi muda Akademi Suci Abadi Fana. Ming Sen menjawab, saya telah berada di sini selama beberapa hari. Ini semua adalah penyuling senjata luar biasa dari Akademi Suci Abadi Fana kita. Beberapa orang di belakangnya juga melangkah maju untuk menyambut Xiao Nunu dengan sangat sopan. Belum lagi prestasi Xiao Nunu di bidang pemurnian senjata, hanya karena pihak lain memenangkan kejuaraan perang pengadilan suci, sudah cukup bagi semua orang untuk menganggapnya serius. Setelah saling menyapa sebentar, Guan Rengui bercanda, apakah kamu datang sepagi ini karena tidak sabar untuk memenangkan kejuaraan? Bahaya! Ming Sen tampak malu, beraninya aku berpikir untuk memenangkan kejuaraan. Aku akan bersyukur kepada dewa karena bisa memenangkan tempat untuk memasuki alam rahasia Yuntian. Bagaimanapun juga, aku mengalahkan Dan Xinghao. Orang-orang, apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali? Ming Sen menggelengkan kepalanya, memandang Xiao Nunu dan berkata, terakhir kali dia mengalahkan Dan Xinghao, itu semua berkat pola armor langit baru, yang dikirim oleh saudara muda Xiao Nunu. Jika benar, saya tidak tahu tingkat pemurnian senjatanya. Dia adalah lawan Dan Xinghao, dan saya mendengar bahwa dalam 3 bulan terakhir, Master Jia Xiu telah memberikan pelatihan khusus kepada Dan Xinghao sepanjang waktu. Saya pikir tingkat pemurnian senjata Dan Xinghao akan meningkat pesat lagi. Jiang Jinyu di sebelahnya mengangguk, memang benar, masternya adalah ahli pemurnian senjata paling terkenal di Tanah Suci Xianxiong. Dan Xinghao pasti akan lebih baik dari sebelumnya kali ini. Ketika Jiang Jinyu mengatakan ini, dia melirik Xiao tanpa sadar tidak. Dia masih tahu sedikit tentang Dan Xinghao. Jika mereka bertemu di lapangan kali ini, lawan pasti akan membalas Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu sangat tenang. Dia bertanya kepada Ming Sen, apakah kamu punya tempat tinggal? Ming Sen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya tahu kamu pasti akan datang, jadi saya telah memesan beberapa kamar untuk Anda di dalam.
Muka. Beberapa orang matanya berbinar. Ming Sen kemudian bertanya, bagaimana kamu mempersiapkan bahan untuk pemurnian? Xiao Nunu menjawab, belum siap. Ming Sen berkata, kalau begitu izinkan aku mengajakmu mengunjungi toko bahan di kota dulu. Kompetisi pemurnian akan dimulai lusa. Ya, kita harus menyiapkan bahan yang cukup. Xiao Nunu dan yang lainnya tidak menolak. Bagaimanapun, Ming Sen telah berada di sini selama beberapa hari dan relatif akrab dengan kota Tiangong. Di bawah kepemimpinan pihak lain, Xiao Nunu, Jiang Jinyu dan lainnya tiba di sebuah gedung mewah berlantai 5. Bangunan itu disebut Pavilion Furong. Interiornya megah dan dipenuhi banyak pria dan wanita muda. Bahan pemurnian senjata Furong Xuan berlimpah. Banyak bahan mahal tersedia, dan harganya sangat masuk akal. Xiao Nunu, Jiang Jinyu dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, bangunan ini dipenuhi dengan banyak konter, dan berbagai bahan pemurnian ditempatkan di konter di setiap lantai. Bahan-bahan tersebut memancarkan cahaya warna-warni dan terlihat sangat mempesona. Ada apa di sini? Guan Rengui bertanya. Ming Sen menjawab, tidak apa-apa untuk menukar atau menukar benda dengan sesuatu. Tentu saja, kamu bisa langsung menggantinya dengan perintah suci. Xiao Nunu juga tampak terkejut, apakah saya masih dapat menggunakan perintah suci? Ming Sen mengangguk dan menegaskan. Ya, Akademi Suci Abadi Fana dan Kota Tiangong kami memiliki kerjasama, dan perintah suci dapat berfungsi sebagai mata uang bersama. Bahkan Xiao Nunu mau tidak mau ingin mengatakan, Akademi Suci Abadi Fana sungguh menakjubkan. Xiao Nunu masih memiliki puluhan juta perintah suci di badannya, dan kemudian dia mulai memilih bahan untuk dimurnikan di Menara Furong. Yang juga berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata adalah Jiang Jinyu, yang juga merupakan seorang penyuling senjata. Mengenai kembalinya pejabat, Yin Fengqi dan Ying Jinhuan hanya menyaksikan kegembiraan dan berkeliaran di Menara Furong. Selain bahan pemurnian senjata, Furong Tower juga menjual senjata. Di lantai 2, ada berbagai macam senjata indah. Dari senjata tingkat surga, senjata tingkat suci, hingga senjata kuasi kekaisaran, senjata kekaisaran. Pada dasarnya semuanya untuk dijual. Semakin tinggi lantainya, semakin mahal harga bahan pemurnian senjatanya, dan semakin tinggi pula kualitas senjatanya. Xiao Nunu dan kelompoknya berjalan dari lantai 1 ke lantai 5 dari rendah ke tinggi. Selama periode ini, Xiao Nunu menghabiskan lebih dari 20 juta perintah suci untuk membeli beberapa bahan pemurnian senjata yang berharga. Pada saat ini, di konter di sisi belakang lantai 5, sebuah benda yang mirip dengan cangkang kura-kura menarik perhatian Xiao Nunu. Batu basal, kata Xiao Nunu tanpa sadar. Seorang pria parubaya di belakang konter mengangkat kelopak matanya dan berkata, adikku, penglihatanmu sangat bagus. Kamu benar-benar mengenali batu basal ini. Namun sejak menerima pelatihan khusus dari Kaisar Tang Yin, Xiao Nunu menjadi akrab dengan banyak bahan pemurnian senjata di dunia. Bisakah kamu mengeluarkannya dan melihatnya? Xiao Nunu bertanya dengan sopan. Tentu saja. Pria parubaya itu memasukkan tangannya ke konter dan membawa batu basal ke konter. Pria parubaya itu melanjutkan, batu basal ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Saya berani mengatakan bahwa tidak akan pernah ada yang lebih sulit daripada itu di tanah suci gudang abadi. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu memisahkan sehelai benang dari ujung jarinya. Bas! Batu basal itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam kehijauan, dan di saat yang sama, pola binatang penyu dan ular muncul di bagian belakang cangkang penyu. Mata Xiao Nunu berbinar, ini memang yang terbaik. Batu basal ini sebenarnya mengandung jejak nafas basal. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, sungguh. Aku tidak berbohong padamu. Mengangguk dan berkata, keuntungan terbesar dari basal adalah bahannya sangat keras, tetapi kelemahan terbesarnya adalah terlalu keras, tidak peduli apapun itu. Sulit untuk memperbaikinya bahkan dengan apinya. Pria parubaya itu menunjukkan sedikit tanda setuju, oke. Kamu bahkan tidak tahu ini. Aku tidak menyangka kamu, adikku, telah melihat banyak hal. Setelah jeda, pihak lain bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu masih menginginkan batu basal ini? Xiao Nunu berkata tanpa ragu, iya. Seperti yang dikatakan pihak lain, batu basal sangat kuat, dan bahkan api paling kejam di dunia tidak dapat melelehkannya. Oleh karena itu, banyak pemurni senjata yang mengaguminya karena penasaran lalu berbalik dan pergi.
Benarkah? Ya, kalau itu berguna di masa depan. Xiao Nunu dapat melihat bahwa bongkahan batu basal ini memang merupakan bongkahan langka dan berkualitas tinggi. Sekalipun tidak digunakan di kemudian hari, tetap dapat dijadikan koleksi. Oke. Pria parubaya itu menunjuk ke token siswa akademi, tingkat Tiansu, yang tergantung di pinggang Xiao Nunu dan berkata, kamu seharusnya menjadi murid Akademi Abadi Fana, kan? Harga asli batu basal ini adalah 18 juta perintah suci, saya akan memberi Anda diskon 15 juta perintah suci. Bagaimana menurut Anda? Oke, kualitas batu basal sepadan dengan harganya. Namun, saat Xiao Nunu hendak melakukan transaksi, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Saya akan membayar harganya 2 kali lipat. Saya ingin batu basal ini. Hah, pria parubaya itu tertegun. Dia mendongak dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang wanita muda dengan temperamen yang mulia. Wanita itu mengenakan hiasan rambut berwarna merah dan gaun brokat serta jubah giok, dan dia juga cukup cantik. Hanya saja ada sedikit rasa jijai di mata dingin itu. Ahem, gadis ini, dia datang ke sini duluan. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Xiao Nunu di sebelahnya, jika kamu juga menginginkan batu basal ini, kamu bisa bernegosiasi dengannya. Lelaki tua itu masih berkata cukup bereputasi. Ia tidak menjual kembali batu basal tersebut kepada orang lain hanya karena pihak lain membayar harga yang mahal. Wanita itu tidak melihat ke arah Xiao Nunu, tetapi berkata, nama saya Sen Yasu. Dengan nama ini, bisakah saya mendapatkan batu basal ini? Pria parubaya itu memandangnya dengan sedikit terkejut, dan dia menatapnya dengan rasa takut. Apakah kamu putri dari penguasa istana pedang Sen Yao? Apakah kamu putri dari penguasa istana pedang Sen Yao? Pria parubaya itu memandang Sen Yasu dengan kaget. Sen Yasu tersenyum bangga. Dia menatap Xiao Nunu di sebelahnya dengan sedikit jijai, lalu berkata kepada pria parubaya itu, aku akan mengambil batu basal itu dulu. Seseorang akan datang untuk membayar untuk itu sebentar lagi. Sen Yasu langsung meraih batu basal di konter. Nona Sen, tunggu sebentar. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya sedikit untuk memblokir batu basal. Apa? Sen Yasu mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Pria parubaya itu tampak malu, namun dia tetap menunjuk ke arah Xiao Nunu, adik laki-laki ini datang ke sini lebih dulu. Selama dia bersedia menyerahkan batu basalnya, aku akan segera memberikannya kepadamu dan mempertahankan harga aslinya. Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun lagi. Lihat. Dapat disimpulkan bahwa pria parubaya itu tidak ingin menyinggung salah satu pihak. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Nunu, yang tergantung di pinggangnya adalah tanda mahasiswa, tingkat Tiansu. Sebagai murid tingkat tertinggi dari Akademi Suci Abadi Fana, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia tidak memiliki latar belakang. Jejak kemarahan muncul di wajah Sen Yasu, dan dia berkata dengan dingin, siapa dia? Apakah saya harus mendiskusikannya dengannya? Banyak orang mengarahkan pandangan penasaran ke sisi ini. Apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu di sana? Sepertinya mereka berdua menyukai hal yang sama. Hei, bukankah itu putri dari rumah Sen Yao Jian? Dia yang paling dicintai putri tuan rumah, Sen Changming. Siapa yang begitu bodoh? Tunggu, mengapa orang itu terlihat begitu akrab? Biarkan aku memikirkannya. Ya dewa, aku ingat, dia adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu yang mana? Siapa lagi itu? Xiao Nunu, pemegang pedang-pedang pemakaman langit, dewa perang baru dari Akademi Suci Abadi Fana. Hei Xiao Nunu, pantas saja dia begitu agung dan tampan. Bu Fan, ini idolaku. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Pada saat yang sama, Yin Fengqi, Ming Sen, Guan Rengui dan yang lainnya juga datang ke sini. Adik laki-laki Xiao Nunu, ada apa? Guan Rengui bertanya. Di tengah kata-katanya, Guan Rengui memandang wanita di sebelahnya, apakah orang ini? Sen Yasu. Siapakah Sen Yasu? Guan Rengui menjawab, dia adalah seorang pembuat senjata jenius yang terkenal di tanah suci Xianxiong. Gurunya adalah Master Cao Si, salah satu dari 10 pembuat senjata terkuat. Ketika dia mendengar nama Cao Si, ekspresi beberapa orang-orang telah berubah. Pejabat Gui kemudian berkata, selain menjadi murid Cao Si, dia juga putri dari Istana Pedang Sen Yao, putri dari Master Istana Sen Changming.
murid dari pemurni senjata Cao Si dan putri Shen Yao istana Lord Shen Changming. Ini tapi dia benar-benar putri surga yang bangga dengan ribuan aura. Tidak heran dia begitu sombong. Tentu saja, belakangan ini, nama Xiao Nunu juga seperti guntur, bergema di seluruh tanah suci gudang abadi. Belum lagi pertarungan puncak Akademi Suci Abadi Fana, mari kita ambil kejadian baru-baru ini sebagai contoh. Pada hari upacara pembukaan Desolate Alliance, Xiao Nunu memegang Sky Burial Sword dan mengalahkan master pedang kuat dari Shen Yao Sword Mansion, Yi Yexiu. Dia bahkan memotong lidah dan lengan putra ketiga istana pedang Shen Yao di depan umum. Oleh karena itu, terdapat kontradiksi besar antara Xiao Nunu dan rumah pedang Shen Yao. Namun, ketika identitas Xiao Nunu terungkap, Shen Yasu tampak tenang. Tidak ada kejutan di matanya, hanya rasa jijai yang mendalam. Jelas sekali, Shen Yasu sudah mengetahui identitas Xiao Nunu. Mungkin dia tidak terlalu menginginkan batu basal ini. Niat Shen Yasu yang lebih besar adalah dengan sengaja mengincar Xiao Nunu. Rumah pedang Shen Yao sangat kaya. Belum lagi sepotong kecil batu basal, saya bahkan bisa membeli seluruh paviliun Furong. Kata Shen Yasu dengan sarkasme. Kemudian, dia memandang pria parubaya yang menjual batu basal dan berkata, "Jangan buang waktuku. Bungkus batu basal ini untukku." Sejujurnya, dia tidak ingin menyinggung Shen Yasu atau Xiao Nunu. Pada saat ini, suara wanita sekeras oriolet tiba-tiba terdengar. Batu basal itu sudah tergeletak selama beberapa bulan, tapi belum ada yang membelinya. Hari ini bagus, ada yang memperjuangkannya. Semua yang hadir terkejut. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun berbaju merah muncul di depan semua orang. Dia tinggi dan tinggi, seperti pohon willow di awal musim panas, anggun dan anggun. Gadis berbaju merah memiliki kaki yang panjang dan pinggang yang ramping, lekuk badan yang montok, dan wajah yang lonjong. Hidungnya mancung, bibirnya sedikit terangkat, dan senyumnya lucu. Melihat gadis berbaju merah, pria parubaya penjual batu basal itu langsung merasa seperti sedang melihat penyelamat. "Merindukan, serahkan padaku," kata wanita berbaju merah, lalu dia melihat ke arah Xiao Nunu dan Shen Yasu. "Keduanya adalah tamu terhormat yang tidak ingin kami sakiti, jadi, bisakah kamu mendengarkan saranku?" Yasu berkata dengan dingin. Bertanya, "Siapa kamu?" Gadis berbaju merah berkata, "Saya Furong Xuan. Bos, saya tidak akan menyebutkan nama panggil lian saya." Shen Yasu berkata, "Apa yang ingin Anda katakan?" Gadis berbaju merah tersenyum dan berkata, "Saya punya senjata di sini. Sudah lama, banyak pemurni senjata telah melihatnya. Sudah berakhir, tidak dapat diperbaiki." Saat dia mengatakan itu, gadis berbaju merah mengangkat tangannya. Hoa, cahaya putih menyala, dan belati tiba-tiba muncul di tangannya. Belati itu dibuat dengan sangat indah, dengan 3 permata bertatahkan di atasnya. Ketiga permata tersebut memiliki warna yang berbeda, dan masing-masing berisi kekuatan atribut yang berbeda. Gadis berbaju merah berkata, "Saya tidak ingin Anda memperbaikinya sendiri. Jika kalian berdua bisa memperbaikinya, saya akan memberi Anda batu basal secara gratis." Setelah mendengar hadiah gratis, mata semua orang berbinar. Di saat yang sama, mata semua orang tertuju pada belati di tangan gadis berbaju merah. Apakah belati itu benar-benar rusiak? Mengapa terlihat utuh? Guan Rengui bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sebelahnya, Ming Shen dan Jiang Jinyu juga secara tidak sadar mengamati. Dilihat dari buktinya, belati di tangan gadis merah itu sempurna, belum lagi ada yang terkelupas, bahkan tidak ada goresan. Terlebih lagi, fluktuasi kekuatan yang dipancarkan senjata tersebut sangat stabil, dan sama sekali tidak terlihat seperti produk cacat. Shen Yasu tersenyum menghine, "Oke. Tapi saat ini," Xiao Nunu di samping berkata, "saya menolak." Semua orang tercengang. Mereka semua memandang Xiao Nunu. Shen Yasu tersenyum lebih bangga, dan berkata dengan nada meremehkan, Kamu kutu kupret yang tidak kompeten." Xiao Nunu memandangi gadis berbaju merah dan berkata, "Bagaimana aku bisa membiarkanmu memberikannya kepadaku secara gratis? Ayo kita lakukan. Siapa yang mau memperbaikinya dulu?" Belati ini dihitung sebagai pemenang. Dan pihak yang kalah harus membeli batu basal untuk pihak yang menang. Momen ini langsung menambah dimensi yang lebih besar pada kontes ini.
Yang kalah membeli batu basal untuk pemenang. Artinya, pemenang tidak hanya bisa mengambil batu basal tersebut, tetapi juga tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkannya. Sebaliknya, pihak yang kalah akan mendapat penghinaan 2 kali lipat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang dari Akademi Suci Abadi Fana, setiap langkah tidak terduga. Yah, dia memang berani, tapi apakah dia benar-benar yakin bisa mengalahkan Sen Yasuo? Sen Yasuo adalah murid dari ahli pemurnian senjata, Cao Si. Lagi pula, aku tidak tahu, aku suka melihat pemandangan seperti ini. Aula itu penuh dengan bubuk mesiu. Gadis berbaju merah juga terkejut dengan kata-kata Xiao Nunu. Dia berkata dengan penuh minat, "Xiao Nunu, apakah kamu yakin ingin menaikkan taruhannya? Senjataku tidak mudah diperbaiki." Xiao Nunu tersenyum, dia tidak melakukannya berbicara, dia membalas Sen Yasuo dengan tatapan provokatif. Sen Yasuo sudah sombong dan sombong. Tentu saja, dia tidak akan. Jangan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Sen Yasuo menghampiri gadis berbaju merah dan mengambil belati dari tangannya. Di saat yang sama, Xiao Nunu diam-diam menggunakan keahliannya, dan melihat gumpalan api biru di kedalaman matanya. Mencari mata, Xiao Nunu diam-diam berpikir. Mata pencarian, adalah kekuatan magis yang diajarkan kepada Xiao Nunu oleh Kaisar Tangyin. Dengan menggunakan teknik ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang senjata ajaib apapun, dan Anda dapat melihatnya secara sekilas. Apakah itu atribut kekuatan senjata tersebut atau kekurangan internal dan eksternalnya? Di bawah pengamatan mata pencarian, keseluruhan struktur belati muncul di pandangan Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu mendapatkan jawabannya. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa Kaisar Senjata Tangyin memang keberadaan seperti dewa. Mata pencarian, ini sangat mudah digunakan. Pada saat ini, Sen Yasuo, yang memegang belati di tangannya, terkekeh. Dia melihat ke arah gadis berbaju merah dan berkata, bagian luar belati ini masih utuh, tetapi tanda di dalamnya masih utuh hilang. Gadis berbaju merah mengangkat alisnya. Setelah mengangkatnya, dia berkata, Nona Sen memiliki penglihatan yang bagus. Anda benar, rune internal memang hilang. Mendengar ini, aula dipenuhi dengan keheranan. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari murid guru Cao Si. Yah, Sen Yasuo cukup kuat. Jika itu aku tidak akan bisa menemukan masalahnya sama sekali. Sepertinya Xiao Nunu akan kalah. Gadis berbaju merah kemudian bertanya kepada Sen Yasuo, saya ingin tahu apakah Nona Sen punya cara untuk memperbaikinya. Sen Yasuo berkata, beri saya waktu 1 jam. Ke samping Xiao Nunu, Nona Sen mengatakan bahwa rencana perbaikan dapat ditemukan dalam waktu 1 jam. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu berjalan ke konter dengan ekspresi tenang. Dia mengambil kertas akuntansi dan pena dan mulai menulis sesuatu di kertas itu. Semua orang saling memandang. Apa yang ingin dilakukan Xiao Nunu? Sen Yasuo mensibir, berpura-pura. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu meletakkan kertas dan pena di tangannya, dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu basal di meja. Segera, Xiao Nunu menoleh ke Sen Yasuo. Dan berkata, terima kasih, Nona Sen, atas sumbangan murah hati Anda, yang menyelamatkan saya lebih dari 10 juta perintah suci. Sebelum dia bisa mengetahuinya, Xiao Nunu mengambil batu basal itu dan berbalik untuk pergi. Sen Yasuo sangat marah, berhenti, siapa yang menyuruhmu pergi? Pada saat ini, gadis berbaju merah di sebelahnya berkata dengan tidak percaya, ini adalah rune yang hilang di dalam senjata. Ini adalah rune yang hilang di dalam senjatanya. Seruan gadis berbaju merah segera menarik perhatian semua orang. Sen Yasuo mengerutkan kening. Dia segera berjalan ke arah gadis berbaju merah dan melihat selembar kertas di konter. Saya melihat lebih dari 30 rune tergambar jelas di sana. Dan urutan rune ditandai. Sen Yasuo berkata tanpa sadar, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak rune? 20 sudah cukup. Dia jelas mengada-ada. Kemudian, Sen Yasuo menunjuk ke arah Xiao Nunu yang hendak turun dan berteriak, berikan padaku. Hentikan dia. Namun, gadis berbaju merah tidak berniat menghentikan Xiao Nunu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 20 rune jelas tidak cukup. Segera setelah ini dikatakan,
para penonton di aula pada menit kelima lantai terkejut. Kerutan di dahi Sen Yasu semakin dalam. Dia menatap gadis berbaju merah dan berkata, "Apa katamu?" Gadis berbaju merah menjawab dengan tegas, 20 rune tidak cukup. Saya mengatur paling banyak 30 rune, tetapi itu tidak cukup. Aku bisa memperbaikinya. Kemudian, gadis berbaju merah itu mengembalikan pandangannya ke kertas di atas meja. Ada secercah cahaya di matanya, dan dia bergumam, ternyata 3 rune terakhir hilang. Melihat nomor rune yang ditinggalkan oleh Xiao Nunu, gadis berbaju merah itu sangat yakin bahwa Xiao Nunu telah menang. Alasannya sederhana, kecuali 3 rune terakhir, 30 rune pertama sama persis dengan yang dia atur sebelumnya. "Kamu kalah, Nona Sen," kata gadis berbaju merah kepada Sen Yasu. "Apa yang kamu bicarakan?" Sen Yasu mengepalkan tangannya dan menatap pihak lain dengan tatapan dingin di matanya. "Apakah kamu bercanda? Kamu berada di kelompok yang sama. Ini." Gadis berbaju merah tidak bisa berkata-kata, lalu dia tersenyum dan berkata, "Aku berkata bahwa putri bermartabat dari rumah pedang Sen Yao tidak akan gagal membayar utangnya, kan? Jika kamu mengira kami telah menipumu, kamu dapat mengambil belati milikku ini. Tanyakan pada gurumu, Tuan Chao Si. Jika 20 rune dapat memperbaikinya, kamu dapat menghancurkan Furongsuanku. Kamu, tentu saja, kamu boleh pergi sekarang." Gadis berbaju merah itu langsung menyela pihak lain. "Aku akan menyimpan akun untukmu untuk sementara waktu untuk bongkahan batu basal itu. Atau jika aku bertemu Tuan Chao Si suatu hari nanti, saya akan menghubungi Anda secara langsung." Dia menginginkannya. "Apakah Anda kenal guru saya?" Gadis berbaju merah mengangkat alisnya dengan ringan. "Kami tidak hanya mengenal satu sama lain, tapi kami juga akrab satu sama lain." "Hah?" Sen Yasu mendengus dingin, wajahnya menjadi semakin jelek orang lain, sepertinya dia tidak berbohong. Dia ragu-ragu sejenak. Sen Yasu berkata, "Itu hanya sepotong batu basal. Saya akan meminta seseorang mengirimkan biayanya nanti." Begitu banyak orang yang hadir, Sen Yasu tidak mudah marah. Terlebih lagi, jika berita itu benar-benar sampai ke Chao Si, Sen Yasu juga akan kehilangan muka. Gadis berbaju merah memiringkan kepalanya dan tersenyum ringan, "Terima kasih banyak, Nona Sen." Setelah mengatakan itu, gadis berbaju merah mengambil kembali belati dari tangan Sen Yasu, dan kemudian pergi dengan lompatan kecil yang gembira. Sen Yasu sangat marah sekarang. Matanya hampir terbakar. Awalnya, niatnya hanya untuk mengincar Xiao Nunu, namun pada akhirnya, dia mengalami penghinaan ganda. Sen Yasu mengertakkan gigi dan melihat ke arah Xiao Nunu dan rombongannya pergi, "Jangan biarkan aku bertemu denganmu di kompetisi pemurnian senjata, jika tidak, kamu akan kalah jelek." Di kota Tiangong, setelah berbelanja sore, Xiao Nunu, Ming Sen, dan Jiang Jinyu juga memperoleh banyak hal. Ini sudah mendekati malam. Ming Sen membawa semua orang ke restoran mewah. Ming Sen memiliki firasat untuk mengetahui bahwa akan ada banyak orang di kota Tiangong selama periode ini, jadi dia memesan kamar yang cukup terlebih dahulu. Setiap orang diberi tempat tinggal yang nyaman. "Besok kita akan mengumpulkan beberapa bahan pemurnian senjata. Saat kompetisi dimulai lusa, kita akan langsung menuju istana Tiangong." Pemurni senjata jenius lainnya dari Akademi Suci Abadi Fana juga mengikuti. Tentu saja, ada juga bidang pemurnian senjata di dalam restoran. Jika Anda ingin berlatih, Anda bisa melakukannya. "Benarkah? Aku akan pergi ke sana dan melihatnya nanti." Setelah percakapan singkat, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Kamar yang ditata oleh Ming Sen sangat luas. Ada ruang tamu terpisah dan meja pelatihan terpisah. Xiao Nunu beristirahat sejenak lalu duduk di meja latihan. Kemudian, Xiao Nunu menutup matanya dan mengingat kembali dalam benaknya apa yang telah dia pelajari dari Kaisar Tangyin. Seperti penggunaan rune, pencocokan bahan pemurnian senjata, dan penataan pola senjata, Hal-hal ini tersaji dalam benak Xiao Nunu, terutama beberapa detail dari demonstrasi pemurnian senjata sebelumnya oleh Kaisar Tangyin. Xiao Nunu semua diulas dalam pikiran saya. Segala sesuatu di dunia, tidak peduli bidang apapun yang bersentuhan dengannya, panduan sangatlah penting. Semakin kuat pemimpinnya, semakin sedikit jalan memutar yang diambil. Kaisar Senjata Tangyin adalah pemimpin Xiao Nunu dalam memasuki bidang pemurnian senjata.
Setelah peninjauan, Xiao Nunu tidak berniat keluar. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan sebuah gulungan yang sangat indah. Gulungan itu berisi roh pedang kuno. Benda ini adalah gambar pedang pembunuh surga. Meskipun kompetisi pemurnian senjata sangat penting, latihan selalu menjadi prioritas utama di hati Xiao Nunu. Kapanpun, Xiao Nunu tidak pernah mengabaikan kultivasinya. Bas! Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan bayangan pedang pembunuh langit melayang di depannya dan menyebar ke kedua sisi. Dalam gulungan itu, tandanya cerah. Kesadaran Xiao Nunu memasukinya. Kiang. Bersamaan dengan nyanyian pedang yang keras, gambar pedang pembunuh langit di depan Xiao Nunu meledak dengan cahaya rune yang cemerlang. Detik berikutnya, kesadaran Xiao Nunu memasuki dunia batin gambar pedang pembunuh langit. Di dalam gambar pedang pembunuh langit, Xiao Nunu berdiri di atas platform pedang besar di langit. Platform pedang langit sangat besar, dan pertahanannya terletak di bawah langit malam yang luas. Kiang, kiang, kiang. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di atas platform pedang, dan 3 pedang panjang ilusi muncul di kehampaan. Warna ketiga pedang itu adalah putih keperakan. Merah darah. Niat pedang yang dikeluarkan oleh ketiga pedang itu sangat kuat. Sebelumnya, Xiao Nunu telah memperoleh pedang berwarna putih keperakan dan berhasil memahami, pedang pembunuh surga membunuh orang, darinya adalah pedang kedua. Fiuh. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi tak lama kemudian, pedang kedua berubah menjadi aurora dan jatuh dari langit. Bang! Pedang panjang itu jatuh ke tanah, melediakkan gelombang pedang yang dahsyat. Seiring dengan celah seperti jaring laba-laba di platform pedang, gelombang udara yang megah melonjak seperti gelombang pasang. Xiao Nunu terkejut dan mundur beberapa langkah. Sangat kuat, wajah Xiao Nunu sedikit berubah. Kekuatan pedang yang terdapat pada pedang kedua ini jauh lebih kuat dari pedang pertama. Xiao Nunu diam-diam senang karena Chu Jianyu tidak mempelajari langkah kedua ini, jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa membiarkan sekte pedang bisa hidup-hidup. Gaya pedang kuno yang sangat kuat, aku tidak tahu ahli pedang mana yang meninggalkannya. Setelah beberapa saat bertanya-tanya, Xiao Nunu menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan segera bergerak menuju pedang panjang ilusi berwarna biru cerah. Di malam hari, kota Tiangong dipenuhi lampu dan lalu lintas. Di kota Tiangong pada malam hari, lampunya menyala terang, dan jalanan sebenarnya lebih ramai dibandingkan siang hari. Entah itu kedai teh atau warung pinggir jalan, semuanya dipenuhi orang. Kompetisi pemurnian senjata akan dimulai lusa. Saya sangat bersemangat. Saya juga bersemangat. Terakhir kali Balai Tiangong mengadakan kompetisi pemurnian senjata adalah 100 tahun yang lalu. 100 tahun, banyak jenius dan monster telah muncul di tanah suci Xianxiong. Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan kejuaraan kali ini. Pemenangnya masih sangat menegangkan. Banyak pembuat senjata besar telah berpartisipasi. Bahkan sekte mengetuk abadi, yang selalu acuh tak acuh terhadap urusan duniawi, telah datang. Benarkah sekte Kouxian ada di sini? Benar-benar ramai sekarang. Sekte Kouxian, sekte Taizu, Istana Bintang Tai, Akademi Suci Abadi Fana, Istana Pedang Shen Yao, dan kekuatan lainnya semuanya memiliki orang-orang yang sangat terkenal. Pemurni senjata berpartisipasi, tentu saja. Tentu saja, dan saya lebih optimis dengan tuan rumah kita, Istana Tiangong. Yah, Balai Tiangong dapat dianggap sebagai pemimpin sekte pemurnian senjata Tanah Suci Gudang Abadi. Kali ini ia memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. Kemungkinan menang memang sangat tinggi. Bahkan jika tidak dapat menghindari kejuaraan, 3 besar pasti akan stabil. Kompetisi bahkan belum dimulai, tetapi kota Tiangong sudah ramai dengan kegembiraan. Bagaimanapun, ini adalah acara puncak untuk seluruh Tanah Suci Gudang Abadi. Skala kompetisi ini akan sangat besar. Saat ini, sisi lain, sebuah kota besar dengan keagungan luar biasa, bagaikan istana surgawi, terletak di atas awan. Di luar kota raksasa tersebut terdapat monumen raksasa setinggi 100 meter. Pada loh batu tersebut terdapat 3 karakter agung, Aula Tiangong, yang tertulis dengan jelas. Sampai jumpa Nona. Di halaman dalam kota raksasa, penjaga yang menjaga pintu dengan hormat memberi hormat kepada seorang gadis berbaju merah. Gadis berbaju merah bertanya, apakah lelaki tua itu ada di sini? Banyak penjaga yang terkejut.
Salah satu dari mereka menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu, "Tuan istana ada di dalam." Gadis berbaju merah segera berlari ke halaman dalam. Dia berlari semakin cepat, seperti kuda merah kecil yang berlari. Segera, dia sampai di luar loteng antik. "Orang tua!" teriak gadis berbaju merah dengan keras. "Hah! Kasar!" terdengar suara marah dari dalam loteng. Gadis berbaju merah tersenyum genit, "Kakek, cepat buka pintunya. Aku sudah memperbaiki," belati Ling Yue. Oh, orang-orang di loteng sedikit terkejut. Gadis berbaju merah mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan 3 jari, "Aku, Yuxue, bersumpah demi dewa bahwa aku tidak akan pernah berbohong. Jika aku berbohong, kaki kakekku akan melediak saat dia sedang memurnikan." "Berhenti, berhenti, berhenti." Orang-orang di loteng langsung tidak bisa duduk diam. "Kamu berbakti sekali," aku hampir mati di tempat karena emosi. Bergegas keluar dari dalam loteng, saat pintu loteng terbuka, seorang lelaki tua yang memegang tongkat kayu kuno perlahan keluar. Lelaki tua itu kelihatannya berusia sekitar 60 tahun, memiliki rambut putih di pelipisnya, memakai kerudung di kepalanya, dan jubah hitam emas. Meskipun ia memiliki aura pendiam, ia memancarkan semangat luhur di tuliannya. Orang tua itu tidak lain adalah penguasa Balai Tiangong, Fang Sencang. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat di tanah suci Xianxiong. Dan gadis berbaju merah ini secara mengejutkan adalah cucu perempuan Fang Sencang, Fang Yuxue. Orang tua, Fang Yuxue melompat ke arah Fang Sencang seperti kelinci, lalu mengeluarkan belati. "Belati Ling Yue, saya telah memperbaikinya. Sekarang Anda harus setuju untuk mengizinkan saya berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata." Fang Sencang melirik belati di tangan lawannya, lalu berkata, "Apakah kamu pergi mencari Wei Donghou?" Fang Yuxue terlihat sombong, dan dia berkata dengan bangga, "Aku tidak pergi mencari kakek Wei atau paman Zhao Jun. Aku memperbaikinya sendiri." Fang Sencang memutar matanya dan berkata, "Dengan tingkat pemurnian senjatamu, bisakah kamu melakukannya sendiri?" Fang Yuxue terus bersikap tegar, Ini aku. Aku benar-benar tidak pergi ke kakek Wei dan paman Zhao Jun. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, Fang Yuxue meraih lengan Fang Sencang dan mulai menggoyangkannya. "Sesuai kesepakatan, selama saya memperbaiki belati Ling Yue, Anda akan mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurni senjata. Anda tidak dapat menepati janji Anda." "Orang tua," Fang Sencang berkata dengan marah, "saya tidak takut akan hal itu, kamu akan kehilangan bakatmu. Wajahmu. Coba pikirkan, betapa memalukannya jika kamu melediakkan tungku di arena kompetisi di mana semua orang menontonnya." Saya tidak peduli, saya akan berpartisipasi. Jika Anda tidak mengizinkan saya berpartisipasi, saya akan lari dari rumah." Fang Yuxue berbalik, meletakkan tangannya di pinggul, dan terlihat sangat marah. Fang Sencang tidak bisa menahannya, dia berkata tanpa daya, Oke. Mata Fang Yuxue berbinar, "Benarkah?" Fang Sencang berkata, "Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa jika kita kehilangan seseorang, itu bukan urusanku." Siapa yang kamu anggap remeh? Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Aku, Fang Yuxue. Akulah yang ingin menggantikanmu, Fang Sencang, sebagai 10 besar penyuling senjata terkuat. Setelah mengatakan itu, Fang Yuxue berkedip, lalu belati Ling Yue diletakkan di tangan Fang Sencang. "Sekarang, aku akan mengembalikan barang ini padamu. Aku sudah berpikir untuk memperbaikinya akhir-akhir ini." Kemudian, Fang Yuxue meninggialkan tempat itu dengan gembira. Melihat punggung lawannya, Fang Sencang menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia juga merupakan sosok yang kuat di dunia pemurnian senjata, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cucunya. Saat ini, seorang pria parubaya berusia 40-an masuk. "Tuan Istana, saya baru saja bertemu gadis itu Yuxue. Dia berkata bahwa Anda berjanji untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata." Pria itu tidak berpenampilan tampan dan berbadan relatif pendek, tetapi dia memiliki aura yang sangat kuat. Nama orang ini adalah Zhao Jun. Dia juga salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat di tanah suci Xianxiong. Fang Sencang mengangguk,
Dia telah memperbaiki belati Ling Yue. Aku harus setuju meskipun aku tidak setuju. Oh, Zhao Jun tampak terkejut. Benarkah atau tidak? Menyerahkannya. Zhao Jun mengambilnya dengan kedua tangannya. Dia mengamatinya dan berkata, itu memang sudah diperbaiki. Kemudian, Zhao Jun mengembalikan belati Ling Yue kepada Fang Sengchang dan berkata, kepala istana seharusnya tidak meragukanku, kan? Aku tidak meragukannya. Jangan bantu dia. Aku, Zhao Jun menjaminnya dengan kepribadiannya. Fang Sengchang menggelengkan kepalanya, bukan kamu, atau Wei Donghou. Mungkin bahkan bukan pembuat senjata di tanah suci gudang abadi kita. Zhao Jun terkejut. Apa artinya? Bukan pemurni senjata dari tanah suci gudang abadi. Mengapa kamu mengatakan itu? Zhao Jun merasa bingung. Fang Sengchang tidak langsung menjawab, tapi mengambil belati Ling Yue. Bas! Gelombang energi spiritual yang kuat melediak, dan satu demi satu garis indah muncul di belati Ling Yue. Mata Zhao Jun tertuju pada garis yang muncul di belati itu. Setelah diamati dengan cermat, pupil mata Zhao Jun sedikit terkejut. Tunggu, ada sebuah rune. Zhao Jun menatap Fang Sengchang dengan heran. Sebagai pemurni senjata terkenal di tanah suci Xianxiong, Zhao Jun dapat melihat kuncinya secara sekilas. Fang Sengchang mengangguk. Ya, ini pertama kalinya saya melihat salah satu rune, tetapi efek perbaikan yang dibawa oleh rune ini sebenarnya lebih baik. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dunia ini benar-benar seekor harimau yang meringkuk, naga yang tersembunyi. Tampaknya persaingan dalam kompetisi penyulingan senjata akan sangat sengit kali ini. Kota Tiangong. Ini sudah mendekati tengah malam. Beberapa tempat di jalanan yang ramai berangsur-angsur menjadi gelap. Kota kuno yang besar itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Di ruangan yang luas, Xiao Nunu perlahan membuka matanya dari platform pelatihan. Masih hampir. Melihat gambar pedang pembunuh langit di depannya, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kesulitan mendapatkan pedang kedua jauh lebih sulit dibandingkan yang pertama. Setelah menghela nafas lega, Xiao Nunu tidak melanjutkan. Dia menyingkirkan gambar pedang pembunuh langit, lalu mendekati jendela kamar dan membuka jendela dengan kedua tangannya. Berderit. Tiba-tiba, hembusan angin malam yang sejuk bertiup di wajahnya, dan Xiao Nunu merasa terguncang. Kamar Xiao Nunu terletak sangat tinggi, dan di luar jendela terdapat pemandangan malam kota Tiangong. Patung-patung batu berbagai senjata raksasa yang ada di kota ini sangat spektakuler, apalagi dengan latar belakang malam hari, serasa sudah sampai di kota raksasa. Saat ini, mata Xiao Nunu tertarik pada sosok yang dikenalnya. Sosok itu duduk sendirian di menara drum. Dia seperti peri di malam hari, sungguh cantik. Xiao Nunu bergerak dan segera menghindar ke menara drum. Kapan kamu datang? Apakah kamu benar-benar mengikutiku? Xiao Nunu berjalan ke sisi orang lain dan bertanya. Angin malam suram, menggerakkan rambut putih panjangnya. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Nan Lian ternyata sangat cantik. Matanya yang tajam menatap sesuatu di depannya, dan dia memancarkan kecantikan yang tenang. Melihat pihak lain diam, Xiao Nunu terlalu malas untuk meminta masalah. Dia hendak kembali dan berkata dengan santai. Di sini cukup dingin di malam hari. Apakah kamu ingin pergi ke kamar? Sedikit berbinar, dan dia berbalik ke samping, dia menatap Xiao Nunu dengan tenang. Xiao Nunu bertanya, apa? Apakah kamu ingin tinggal sendirian? Bibir merah Nan Lian sedikit terbuka, dan dia berkata tanpa ekspresi, kamu ingin tidur denganku, kan? Bersambung.